Halo, kita sekarang baru sampai di Sachsenhausen Nazi Concentration Camp. Ini lokasinya ada di Oranienburg, itu dekat sama kota Berlin. Kalau naik mobil dari Berlin sekitar 30-40 menit, tapi kalian juga bisa naik kereta di-combine sama bus. Gedenkstätte sendiri dalam bahasa Jerman itu artinya memorial, jadi semacam tempat untuk mengenang. Masuknya itu free, tapi kalau mau pakai tour guide itu bayar ya, ada yang public, ada yang private. Ini di pintu masuknya ada tulisan Arbeit macht frei, itu yang artinya work makes one free. Slogan ini sangat terkenal pas pemerintahan Nazi itu, yang sebenarnya itu pembohongan publik sih. Jadi kesannya kalau kerja sama pemerintah itu mereka akan lebih makmur lah. Padahal sebenarnya di dalam concentration camp ini mereka semua disiksa, dijadikan tahanan dan gak bisa kabur. Pokoknya sekali masuk udah mukjizat lah kalau kalian bisa keluar hidup-hidup. Di dalamnya kebanyakan kayak tanah kosong karena itu dulunya bangunan-bangunan yang udah dirubuhkan. Cuman disisain beberapa bangunan aja yang dijadikan contoh untuk memperlihatkan keadaan zaman dulu seperti apa. Ini contoh kamar mandinya pas di barak dulu itu. Ini kayak semacam wastafel kali ya, dan tempat buat cuci-cuci, buat mandi-mandi bebersih lah pagi-pagi. Lalu ini toiletnya. Jadi kalau di camp ini sih khusus untuk laki-laki ya. Dan toiletnya ini rame-rame lah ya. Untuk satu barak itu buat dipakai bersama. Tapi dijatahin waktunya. Seorang mungkin cuman berapa menit lah. Nah, kerugiannya itu buat orang-orang yang orang tua dan orang yang sakit-sakitan. Mereka jalan aja untuk menuju toilet mungkin udah pelan-pelan nggak keburu waktunya. Jadi kebanyakan banyak yang buang air kecil, air besar di jalan karena saking mereka nggak sanggup untuk mungkin menuju toilet atau diburu-buruin segitu cepatnya. Lalu ruangan kecil kusam ini sebenarnya tempat untuk menyimpan benda-benda untuk bersih-bersih. Contohnya mungkin kayak sapu, pel, pokoknya benda-benda yang kotor lah untuk cleaning service gitu. Tapi tempat ini juga dijadikan tempat hukuman untuk tahanan yang membangkang misalnya, atau tahanan yang pengen dihukum aja. Jadi mereka disuruh berdiri di ruangan sempit ini yang penuh barang di tengah-tengah, tapi nggak boleh nempel ke tembok sama sekali. Jadi benar-benar berdiri di tengah-tengah itu, nggak boleh nempel kiri kanan, berarti intinya nggak boleh senderan lah ya. Dan kebanyakan tahanan-tahanan itu ya jadinya lemes lah, capek. Karena kecapean disuruh berdiri terus gitu. Dan juga kebanyakan mereka sesak nafas. Karena saking mungkin ruangan ini berdebu, sempit, gak ada cahaya dari luar. Ini contoh kantin tempat tahanan makan. Lalu ini barak tempat tahanan untuk tidur. Nah ini kan bahannya kayu ya, dan gak ada busanya, gak ada alasnya lah ya istilahnya. Jadi udah pasti sakit lah ya alasnya. Dan ini sempit banget, satu area ini bukan untuk satu orang ya, jadi bisa untuk ramai-ramai. Karena total orang di camp ini sekitar 200 ribuan lah. Dan sudah pasti barak-baraknya ini gak cukup untuk menampung segitu banyak orang. Jadi satu area ini bisa mungkin diisi 3-4 orang. Gimana cara tidurnya? Mereka ya tidurnya selang-seling, jadi kepala kaki supaya muat banyak. Lalu pada saat campnya makin nambah orang, sedangkan fasilitas baraknya itu tidak cukup untuk menampung semua. Jadi mereka tidur pun juga berebutan. Jadi siapa cepat dia dapat, mungkin bisa dapat di area ini. Kalau enggak ya nggak tahu, mungkin tidur di lantai. Nah, kebanyakan mereka yang udah dapat area itu jadi nggak berani untuk pergi even pipis. Banyak jadi kadang yang suka pipis di area ini langsung saat tidur. Karena kalau mereka ke WC itu takut spotnya diambil sama orang lain. Jadi ya udah begitu udah nyampe tidur
nggak bergerak lagi. Bisa dibayangkan kalau yang tidur di tingkat 3 kalau pipis bisa sampai ngalir-ngalir ke bawah. Seperti yang kalian tahu kalau zaman pemerintahan Nazi itu yang paling dibenci adalah orang Yahudi. Jadi benar-benar orang Yahudi bisa aja ditangkep-tangkepin di jalan, atau contohnya seperti ini bisa juga dia dipermalukan di publik, dan publik pun juga jadinya benci sama orang Yahudi karena mereka gampang banget di brainwash saat itu sama Hitler. Ini seragam para tahanan dulu pas di concentration camp, semua pakai baju seperti ini, semacam kayak piyama garis-garis, tapi ini untuk semua musim. Jadi tentunya kalau pas winter udah pasti sangat-sangat kedinginan, cuman pakai selapis gini doang. Dijelaskan juga di sini hukuman untuk para tahanan ada juga yang namanya Death March. Jadi sekitar 33.000 tahanan dipaksa untuk jalan kaki dari utara ke barat. Itu jauhnya tuh sekitar 200 km. Dan tentunya jarang dikasih makan. Jadi sepanjang jalan itu mereka ada yang kecapean, kelaparan, dan udah pasti banyak yang mati lah ya. Dan juga yang jalannya pelan-pelan atau jalannya lemes-lemes ketinggalan di belakang itu langsung ditembakin. Jadi makanya ini foto banyak banget kematian pas Death March itu. Jadi area kosong ini sebenarnya dulu penuh sama barak-barak. Jadi yang petak-petak kotak-kotak ini dulu sebenarnya bangunan barak-barak yang memang udah dirobohkan, dan area ini juga semua udah disterilisasi supaya bisa jadi tempat untuk peringatan. Turis atau pengunjung pun kadang datang bisa bawa bunga. Jadi mungkin semacam penghormatan lah untuk korban-korban yang dahulu itu. Atau mungkin ada sanak saudara atau bekas kakeknya atau siapapun yang dulu pernah meninggal atau jadi korban di sini. Jadi biasa mereka untuk menghormati selalu datang bawa bunga dan ditaruh di area-area sini. Pembunuhan di concentration camp ini pun macam-macam ya. Jadi contohnya ada yang ditembak. Ditembaknya pun juga macam-macam. Ada yang ditembaknya disuruh jalan kaki dulu jauh ke hutan, lalu ditembak dari jauh sama petugasnya. Ada juga yang dikejar anjing supaya buat kasih makan anjing. Ada juga yang digantung, dan yang paling terkenal sih yang masuk ke gas chamber. Biasanya itu kalau mau ada pembunuhan massal, mungkin kayak kalau tempatnya udah terlalu penuh banget, sedangkan mereka udah nggak ada fasilitasnya lagi untuk menampung. Jadi tahanan itu biasa suka dibohongin, dimasukin ke satu ruangan, dibilang katanya buat mandi bareng, tapi ternyata dikunciin, dikasih gas, ya jadi mati bersama. Selain orang-orang Yahudi yang ditangkepin, ada juga orang-orang Polandia. Polandia pun juga dibenci pada zaman itu. Dan area ini untuk memperingati ada 33 patriot orang Polandia yang dibunuh massal. Seperti yang kalian lihat, ini area untuk penggantungan orang pada zaman itu. Ya, ini jadi untuk gantung tali-talinya lah ya di area ini. Selain itu, tahanan di sini pun juga ada yang berasal dari tahanan perang. Contohnya saat itu mereka lagi perang lawan Uni Soviet. Mereka bisa menahan sekitar 10.000 orang Uni Soviet untuk dibunuh-bunuhin di sini. Tapi dengan cara yang berbeda. Kalau yang ini dijelaskan ini pakai neck shot. Jadi ditembak langsung di leher. Di sini juga banyak artikel yang menjelaskan bahwa di camp ini kebanyakan tahanan-tahanan politik yang membangkang pada masa itu. Jadi mungkin gak cuman orang awam biasa, tapi orang-orang yang ngerti politik dan memang menentang kebijakan pas pemerintahan Nazi itu. Jadi tentunya mereka udah pasti dibunuh-bunuhi, ditahan, dihabisin, dan gak cuman merekanya doang, orang itu doang. Sampai
ada beberapa yang keluarganya pun semua dihabisin. Nggak tahu ya diculik, dibunuh, pokoknya hilang lah secara misterius misalnya. Jadi supaya apa? Supaya mereka nggak punya keturunan lagi. Tips untuk kalian kalau ke camp, kalau males untuk bacain satu-satu karena memang banyak banget artikel di sini, lebih baik sewa tour guide. Jadi bisa ada yang kayak public tour guide itu sekitar 15 orang lah satu tour guide gitu. Itu ya bayar per orang, tapi lebih enak karena diceritain. Ke memorial seperti ini sih rasanya bukan kayak creepy, serem, mengerikan ya, tapi lebih ke suram, sedih rasanya karena kita kayak seakan dibawa balik ke zaman dahulu untuk mengingat kembali kekejaman-kekejaman pada masa itu. Ya beberapa kali sih kadang rasanya kayak merinding saking kebayang betapa kejamnya pada zaman itu dan jangan sampai terulang lagi.